Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Di lembaran baru hari ini perenungan kita masih seputar kebangkitan Kristus. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Judul dari perenungan kita, Penerima Damai Sejahtera. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa tidak aman atau mengalami ketakutan? Saya rasa kita semua pernah ya. Hal apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan ketika merasa tidak aman atau takut? Pastinya Bapak Ibu Saudara akan berusaha untuk mengamankan diri dengan berbagai cara yang dapat Bapak Ibu Saudara lakukan. Rasa aman itu akan mengikat Bapak Ibu Saudara sehingga membuat tidak nyaman untuk melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya. Ada rasa takut yang membelenggu untuk menjalani kehidupan. Nah, rasa takut seperti ini pun mungkin juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 19 yang tadi barusan kita baca menggambarkan bagaimana rasa takut yang membelenggu para murid sehingga membuat mereka memutuskan untuk berkumpul bersama-sama di satu rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Bisa dibayangkan ya bagaimana rasa takut mereka. Mungkin beberapa kali mereka mencoba mengintip dari jendela atau mengecek pintu untuk memastikan bahwa pintu itu benar-benar terkunci. Bahkan mereka pun harus berbisik-bisik waktu berbicara. Semua ini terjadi ketika Yesus disalibkan dan mati. Mereka takut dengan orang-orang Romawi dan para pemimpin agama Yahudi yang akan datang dan menangkap mereka lalu membunuh mereka sama seperti apa yang mereka telah lakukan kepada Yesus. Dalam ruangan dengan pintu yang terkunci itulah Yesus hadir di tengah mereka. Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus tidak hanya mengatakannya sekali sebagai sebuah sapaan di awal pertemuannya, tetapi ia mengulangi pesan tersebut di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-26 masih di pasal yang sama. Pesan ini menandakan bahwa damai sejahtera bagi kamu bukan sekedar sapaan, tapi menjadi pesan yang penting yang harus selalu diingat dan dijadikan pegangan bagi murid-murid Yesus. Selanjutnya yang dilakukan Yesus adalah menunjukkan bekas-bekas lukanya. Luka yang didapat dari peristiwa penyaliban yang membuat para murid ketakutan justru ketika setelah Yesus menunjukkan bekas-bekas luka itu, membawa sukacita ketika para murid melihatnya. Itu tercatat di ayat yang ke-20. Kenapa? Karena bekas luka-luka itu mau menyatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ia bangkit dari antara orang mati. Luka-luka itu juga mau menyatakan kasih dan kepedulian Yesus kepada para muridnya. Luka yang awalnya menjadi sumber ketakutan berubah menjadi sumber kekuatan untuk membebaskan para murid dari rasa takut. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang penting di ayat 22 di pasal yang sama. Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus kepada para murid-muridnya." Bekas luka, janji penyertaan Roh Kudus, pemberian damai sejahtera, serta pengutusan, seluruh rangkaian ini hendak mengatakan kepada para murid
bahwa mereka diutus di tengah dunia dengan damai sejahtera dan dalam penyertaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun adalah penerima damai sejahtera dari Allah melalui Tuhan Yesus. Roma pasal 5 ayat 10 sampai yang ke-11 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Damai sejahtera yang kita miliki tidak berarti bahwa selalu ada keadaan aman, bebas dari kesulitan, kesusahan, bahkan ancaman. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah damai sejahtera yang tidak bergantung pada hal-hal yang dapat berubah, hancur, bahkan diambil dari kita. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan adalah damai sejahtera di dalam penyertaan-Nya. Penyertaan Kristus yang bangkit dari kematian, Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut, Tuhan yang rela mati bagi saudara dan saya, Tuhan yang menyertai kita dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Para murid Yesus yang menerima damai sejahtera mengalami perubahan dalam hidup mereka. Mereka yang terkunci dalam ruangan berubah menjadi para pekabar Injil yang berani ambil resiko kehilangan nyawanya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita pun sebagai penerima damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kita adalah mengerjakan tugas kita sebagai saksi kebangkitannya. Meskipun ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa tidak aman, dihimpit dengan kecemasan bahkan kekhawatiran, tetapi iman kepada Kristus yang bangkit memampukan kita untuk terus berjalan, mengerjakan bagian yang dipercayakan oleh Tuhan dengan sebaik mungkin, selalu punya harapan dan memancarkan kasih-Nya di sepanjang kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.